Menurut data dari Badan Peradilan Agama atau Badilak Mahkamah Republik Indonesia, data perceraian di Indonesia termasuk tertinggi se-Asia Afrika. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hadis aw kama qala an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, yang penuh barakah ini. Allah hadirkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang setiap Jumat harus kita laksanakan terkecuali ada uzur syar'i. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bersama berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya pada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa inilah sebagai investasi kita untuk bekal kita kelak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, pada kesempatan ini pula khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang hukum istri menggugat cerai suami. Materi ini dilatar belakangi bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masalah besar. Di samping masalah perekonomian bangsa yang sedang gonjang-ganjing, yang mau tidak mau pemerintah harus menaikkan BBM, yang imbasnya tidak hanya 9 bahan pokok yang harus naik, tetapi barang-barang komoditi lainnya pun ikut serta naik. Hadirin yang berbahagia, tak kalah pentingnya ada 4 masalah besar yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini terkait dengan masalah keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah masalah perkawinan di bawah umur. Ada sekitar 4% dari 1 juta lebih total pernikahan yang ada di Indonesia, 4%-nya adalah anak-anak di bawah umur. Yang kedua, masalah stunting, yakni terhambatnya masalah pertumbuhan bagi anak karena faktor gizi, sehingga anak tumbuh kerdil, juga imbas dari perkawinan di bawah umur. Yang ketiga, masalah kemiskinan ekstrim,
yakni tanggung jawab orang tua ingin segera lepas sehingga anak-anaknya cepat ia kawinkan, cepat ia nikahkan agar beban keluarga dan orang tua segera terlepas. Kemudian yang keempat adalah masalah perceraian. Ini masalah yang krusial. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, pasti awalnya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Namun begitu banyak badai dan ombak menerjang ibarat kapal yang sedang berlayar di lautan. Pada akhirnya kapal yang sedang berlayar dipaksa harus berlabuh kandas dan karam di tengah lautan. Karena sang nahkoda sudah tidak mampu mengendalikan kapalnya. Akhirnya runtuhlah rumah tangga yang dibangun dengan angan-angan dan impian yang didambakan. Hadirin yang berbahagia, menurut data dari Badan Peradilan Agama atau Badilak Mahkamah Republik Indonesia, data perceraian di Indonesia termasuk tertinggi se-Asia Afrika. Tahun 2015 saja sebanyak 843 kasus, sehingga naik terus dari 2016, 17, 18, 19, 20 sampai 2021 dan hingga saat ini menurut data dari BPS bahwa yang melakukan perceraian di tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus, dan yang mendominasi adalah rata-rata wanita ataupun perempuan. Sebanyak 337.340 kasus wanita menggugat suaminya ataupun menceraikan suaminya. Sedangkan suami yang menceraikan istrinya hanya 110.440 kasus. Hadirin yang berbahagia, dari data ini timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang istri yang menggugat atau menceraikan suami, padahal hak talak ada di pihak suami. At-talak rijal. Talak itu haknya suami, bukan haknya istri. Dalam Islam, istri menggugat atau menceraikan suami disebut khulu, yakni dia ataupun istri seharusnya mengembalikan mas kawinnya atau harta maharnya kepada suami. Maka talak ini juga disebut dengan talak tebusan atau ganti rugi. Dan seorang istri yang menceraikan suaminya tanpa alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh agama ataupun oleh syariat ataupun oleh aturan, maka hukumnya haram dan tidak dapat masuk ke dalam surga. Bahkan mencium baunya surga saja ia tidak akan dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelumnya sudah mengingatkan kepada para istri kita, para wanita-wanita yang sudah beristri. Apa kata Rasulullah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin sa'alta jaujaha at-talaq bin ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram mencium bau wanginya surga atas perempuan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tiba-tiba ada seorang perempuan yang melakukan khulu atau menceraikan suaminya tanpa ada sebab alasan yang dibenarkan dan tanpa ada kesalahan suaminya, maka sejatinya perempuan itu adalah perempuan seorang munafik. Ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mukhtali'atu hunna al-munafiqatu. Bahwa perempuan yang menggugat cerai suami, menceraikan suaminya tanpa alasan, kata Rasulullah, maka perempuan itu adalah perempuan munafik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah boleh seorang istri menceraikan suami? Boleh, asal ada alasan yang dibenarkan oleh syara ataupun oleh syariat Islam ataupun aturan agama ataupun aturan pengadilan agama. Yang pertama, istri boleh
menceraikan suami ataupun mengajukan perceraian suami karena tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Yang kedua, suami merendahkan istri, bisa berbentuk KDRT ataupun memukul, melaknat dan mencela istri. Yang ketiga, suami pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa kabar. Jangankan nafkah, kabar pun tidak diberikannya kepada seorang istrinya. Yang keempat, suami divonis memiliki penyakit yang berbahaya. Misalnya penyakit menular, apakah itu AIDS ataukah impoten dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, suami fasik ataupun suami murtad, padahal sudah diingatkan oleh istrinya, diingatkan oleh keluarganya, tetapi dia tidak mau. Maka di sini seorang istri boleh mengajukan gugat cerai kepada suami. Tapi kalau tidak dan alasan tidak dibenarkan oleh syara, maka haram ia masuk ke dalam surga, berarti berdosa hukumnya. Ini kita jadikan untuk watawasobil haq, watawasobil sob. Kita ingatkan anak-anak kita apabila kita punya anak perempuan. Kita ingatkan para istri kita, andai kata kita punya istri. Agar apa? Jangan ketika ada masalah sedikit-sedikit minta cerai dan minta cerai. 1000 kali seorang istri minta cerai atau diceraikan, kalau sang suami tidak mengatakan kamu atau engkau saya cerai, maka masih menjadi statusnya istri yang sah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerai gugat ataupun khulu termasuk talak bain sugro. Dan cerai gugat ini mengurangi jumlah talak. Suami tidak boleh merujuk kepada bekas istrinya. Suami tidak boleh merujuk kepada bekas istrinya. Karena istri telah menceraikannya. Apabila suami mau kembali kepada mantan istrinya, harus dengan nikah yang baru, akad yang baru. Berarti persyaratannya juga mulai dari awal. Baik masih dalam idah maupun idahnya sudah habis. Berbeda dengan talak raj'i yang dilakukan oleh suami ketika mentalak istrinya. Suami boleh merujuknya tanpa harus dengan akad nikah yang baru selama masih dalam idah. Talak raj'i, mantan suami ataupun istri masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali tanpa akad baru. Dan tidak ada masalah andai kata kedua belah pihak bersepakat untuk tajdidun nikah, mengulangi nikahnya. Sunnah hukumnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak, selama itu talak raj'i, boleh suami merujuk kepada istrinya tanpa dengan akad yang baru ataupun dengan nikah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan talak bain. Talak bain artinya talak 3. Maka suami tidak boleh kembali kepada istrinya ataupun rujuk kembali walaupun toh masih masa idah. Kecuali sang istri sudah menikah dengan orang lain dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, kemudian karena ada prahara ataupun masalah, istri kemudian dengan suaminya bercerai. Setelah masa idah, kita para mantan suami atau mantan suaminya boleh kembali merujuk kepada istrinya ataupun nikah dengan istrinya tersebut. Tetapi tidak boleh dengan muhalil. Artinya apa? Ketika beristri atau ketika istrinya dicerai dengan talak 3, dia ngomong dengan orang lain, kawini istriku atau mantan istriku, setelah itu kamu ceraikan dia karena saya akan kembali dengan dia. Ini namanya muhalil. Tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya adalah haram. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, berhati-hatilah dengan kata-kata cerai ini. Berhati-hatilah, walaupun toh dengan guruan, kalau diucapkan dengan kata-kata yang syarih, yang jelas, maka hukumnya juga jatuh. Bagaimana kalau kita lakukan ataupun kita ucapkan dengan ego kita, dengan dalam keadaan marah kita, tetap jatuh hukumnya. Kalau diucapkan dengan sorry ataupun dengan jelas. Hadirin ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh cerai dibolehkan, halal hukumnya, tapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajawwaju wala tutalliku fa innat talaqa, kata Rasulullah,
yahtazu minhul ars. Kawinlah kalian dan janganlah bercerai, karena ketika sesungguhnya perceraian itu menggoncangkan aras, menggetarkan aras, goyang aras. Karena ketika ada seorang hamba bercerai dari suaminya ataupun dari istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ingatkan anak-anak dan istri kita agar jangan senantiasa ketika ada masalah sedikit-sedikit minta diceraikan ataupun menceraikan kita, karena laknat Allah menunggunya. Laknat Allah, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala akan tertimpa kepada kita. Dan kita juga ingatkan diri kita masing-masing, jangan kita gampang-gampang untuk mengucapkan kata-kata cerai, karena kita khawatir tanpa sadar istri kita ternyata sudah terceraikan oleh kita, sehingga melakukan hubungan suami istri nantinya akan berlaku zina. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan meridhoi kita serta melindungi kita. Amin ya rabbal alamin.